Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Faratika. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil lesson saya tentang qatlu. Nah, di mana dalam perspektif fikih jinayah, pembunuhan merupakan tindakan yang sangat serius dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas menurut ajaran Islam. Dalam bahasa Arab, istilah pembunuhan dikenal dengan al-qatlu yang berasal dari kata qatala yang berarti mematikan. Kata ini juga mengandung arti tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat atau cara yang berpotensi mematikan. Nah, dasar hukum qatlu dalam perspektif fikih jinayah merujuk pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama yang membahas mengenai hukum bagi seorang pelaku pembunuhan. Dalam perspektif fikih jinayah, qatlu atau pembunuhan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Salah satu ayat yang menjadi rujukan adalah firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, yang dimana ayat ini tuh menjelaskan dengan tegas tentang larangan membunuh seorang mukmin secara sengaja dan konsekuensi serius yang akan diterima pelakunya. Ayat ini menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seseorang yang beriman adalah dosa besar yang sangat dibenci Allah, karena mencabut nyawa manusia tanpa hak merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang suci. Balasan bagi pelaku pembunuhan tersebut adalah kekal di neraka jahanam, sebuah tempat penuh siksaan yang tidak ada akhirnya. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada pelaku, yakni menarik kasih sayangnya serta melaknatnya, yang berarti menjauhkannya dari rahmat ilahi. Jika ditinjau dari adanya niat atau tidaknya pelaku dalam melakukan pembunuhan, khususnya terkait perencanaan sebelumnya, maka tindakan pembunuhan dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, al-qatlu amdi, merujuk pada ada tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan kesadaran penuh dan perencanaan sebelumnya. Kedua yaitu pembunuhan semi sengaja, artinya tindakan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku namun tanpa adanya maksud untuk menghilangkan nyawa korban. Dan yang terakhir adalah pembunuhan tidak disengaja, merujuk pada kejadian hilangnya nyawa seseorang tanpa adanya niat, kehendak, ataupun unsur kesengajaan dari pelaku, baik terhadap tindakan yang dilakukan maupun terhadap korban. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku qatlu perspektif fikih jinayah, yang pertama yaitu sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja yaitu hukuman utama berupa qisas, hukuman pengganti berupa pembayaran diat yang menjadi tanggung jawab pribadi pelaku, serta hukuman takzir, dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk menerima warisan dan wasiat dari korban, khususnya apabila terdapat hubungan kekerabatan antara pelaku pembunuhan dan korban. Kedua, sanksi bagi pelaku pembunuhan semi sengaja yaitu membayar diat muwalladah, diat berat. Dan yang ketiga yaitu sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja berupa membayar diat muaffafah atau diat ringan kepada keluarga korban yang pelunasannya dapat dilakukan secara bertahap selama 3 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.